Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak 11 MIPA 1 yang Bu Eni banggakan. Jumpa lagi dalam video pembelajaran masih mengenai belajar distribusi probabilitas ya. Tapi kali ini bagian kedua yang kemarin kalian sudah belajar distribusi probabilitas diskrit yang menggunakan teorema Bernoulli ya untuk mengerjakan soalnya. Nah, sekarang ini untuk bagian yang kedua yaitu distribusi probabilitas kontinu. Nah, Bu ini akan menyertakan pengertiannya, beberapa contoh soal dan pembahasan. Oke? Nah, di sini ada beberapa ciri khas dari distribusi peluang kontinu. Untuk peubah acak kontinu, fungsi peluangnya atau distribusi peluangnya tidak bisa disajikan dalam bentuk tabel, ya. Seperti halnya pada distribusi probabilitas diskrit. Nah, kalau diskrit kan kalian mengerjakannya hasil akhirnya kan dituangkan dalam tabel dalam bentuk P buka kurung X sama dengan 0, kemudian P buka kurung X sama dengan 1 dan seterusnya begitu ya. Masih ingat bukan mengenai cara mengerjakan itu? Nah, untuk distribusi peluang kontinu, kalian tidak bisa lagi menggunakan tabel karena tidak mungkin lagi, tidak bisa terakomodir begitu ya dengan menggunakan tabel karena sangat pekat. Kalau pada distribusi diskrit angkanya itu terbatas pada bilangan cacah saja. Ya, contoh P X sama dengan 0 begitu ya, P X sama dengan 1 dan seterusnya. Tapi kalau distribusi probabilitas kontinu angkanya bilangan real ya, jadi sangat-sangat pekat sehingga sekali lagi tidak bisa lagi terkoordinir dengan menggunakan tabel. Jadi kita bisa menggunakannya dengan bantuan grafik nantinya ya, baik garis lurus maupun garis lengkung. Ini contoh untuk probabilitas kontinu. Di sini bisa disimak ya. Ini tidak ada tanda sama dengan di sini Px lebih dari 3 atau P X kurang dari 5 lebih dari 2 begitu. Tidak lagi menggunakan sama dengan seperti halnya pada diskrit. Sehingga kalau menjumpai Px sama dengan 4, nah ada sama dengan, maka nilai peluangnya adalah 0. Oke, itu pengertian sementara. Next. Nah, di sini ada tabel yang menyatakan distribusi probabilitas kontinu ya. Menggunakan bantuan tabel lagi karena fungsinya sangat pekat. Karena kisaran nilai peluang antara 0 sampai 1 kalau kita mengenai menentukan dengan bilangan real maka akan sangat-sangat pekat. Karena bilangan real itu dari 0 sampai 1 tidak terbatas banyaknya. Di sini untuk tabel bisa diilustrasikan, untuk grafiknya karena kontinu ya, jadi ini selangnya lurus. Misalkan diketahui peluang untuk X dari A sampai B begitu, maka bisa digambarkan dalam bentuk grafik dari A sampai B ya. Di sini ini adalah daerahnya. Di sini nilai dari peluang mulai dari A sampai dengan B. Kisarannya 0 sampai dengan 1. Oke. Lanjut ya, langsung kepada contoh soal. X adalah variabel acak kontinu. X adalah variabel acak kontinu yang nilainya berada di antara 1 dan 7, memiliki fungsi kepekatan fx sama dengan 1/30 x tambah 1. Yang pertama, kalian disuruh menunjukkan bahwasannya P peluang dari x 1 sampai 6 itu nilainya adalah 1. Ya, langsung dijawab yang pertanyaan yang pertama. Ini mulai peluangnya kisarannya diminta adalah 1 sampai dengan 7 ya, 1 sampai 7. Ini bukan 6 ya, 1 sampai 7. Kita langsung menuju ke
kita substitusi aja, disubstitusi X-nya diganti 1, kemudian nanti X-nya diganti 7 begitu. Jadi sangat mudah ya. Kita pertama kali yang kita lakukan, kita substitusi F1. F1-nya berarti yang ada X-nya kita ganti 1. Sepertiga 1 tambah 1. Jadi hasilnya ada 2/30, disederhanakan menjadi 1/15. Kemudian selanjutnya kita substitusi lagi. Untuk X sekarang ganti 7, jadi F7. F7 otomatis yang ada X-nya ganti 7. 7 tambah 1 kan 8. 8/30 disederhanakan sama-sama dibagi 2 ya. Hasil akhirnya adalah 4/15. Oke. Sekarang menuju kepada grafik. Jadi kalau diilustrasikan menggunakan grafik, nilainya ini peluang 1 sampai dengan 7. 1 nilainya itu 1/15, kemudian 7 nilai peluangnya adalah 4/15. Maka kalau ditarik ya dari 1 sampai 7 ini membentuk garis lurus. Nah, daerahnya di sini ya. Daerahnya di sini semua. Ini membentuk sebuah trapesium ya. Jadi kita akan menghitung luas daerah yang berbentuk trapesium di sini. Nah, ini daerahnya. Nah, menghitung luas trapesium bagaimana? Tentunya kan masih ingat pelajaran SD. Menghitung luas trapesium adalah menjumlahkan sisi sejajar. Jadi nilainya F1 ini sejajar ya. F1 ini dengan F7, ini kan sejajar juga. Ditambahkan, kemudian dikalikan dengan jaraknya ya. Jaraknya berarti 7 dikurangi 1 nanti jaraknya. Dibagi dengan 2. Oke, di sini sudah Buin tuang semuanya. F1 ditambah F7 dikali jaraknya 7 dikurangi 1 dibagi 2. F1 nilainya tadi kan sudah dihitung 1/15. F7 nilainya 4/15 juga sudah dihitung, tinggal tuang aja. Dikali dengan pengurangannya hasilnya adalah 6. Dibagi dengan setengah. Letakkan depan ya. Dibagi dengan 2, maaf. 1 ditambah 45/15. Ada setengah di depan. Ada dikali 6 di belakang. Oke, lanjut perhitungan akhirnya. 5 dikali 6 30 ya, dibagi dengan 2 kali 15 juga 30. 30 bagi 30 berapa? Kan 1. Jadi sudah terbukti bahwasannya P antara 1 sampai dengan 7 nilainya adalah 1. Oke, berikutnya pertanyaannya ada tentukan nilai peluang X lebih dari 3. Oke, lebih dari 3. Berarti otomatis lebih dari 3 ke kanan ya, sampai dengan batas akhirnya itu 7. Lebih dari 3 berarti otomatis ke kanan dan batas akhirnya adalah 7. Jadi P X lebih dari 3 itu sama aja dengan antara 3 sampai dengan 7. Baik, kita hitung, kita substitusi sama dengan tadi F3 ya, dihitung, masukkan X-nya ganti 3. 3 tambah 1 4 dibagi 30. Hasil penyederhanaannya adalah 2/15. Kemudian F7, tadi kan sudah dihitung, hasil akhirnya adalah 4/15. Oke, trapesiumnya sekarang yang sejajar ini, F3 ditambah F7 dikali jaraknya, berarti 7 dikurangi 3, kemudian dibagi 2. Sini sudah Bu ini tuang. F3 nilainya 2/15, F7 4/15, hasil jaraknya adalah 4, kemudian dibagi 2. 2 tambah 4 itu 6. 6 dikali 4, 24/30. 24/30 sama-sama dibagi 2, hasilnya adalah 12/15. Jadi peluang untuk X lebih dari 3, nilainya adalah 2/15. Bisa dilihat di yang diarsir warna oranye di sini. Ya, ini luasnya adalah 12/15 satuan luas. Oke, next. Untuk pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan terakhir, peluang antara 2 sampai dengan 5. Sudah Bu Eli gambarkan di sini 2 sampai 5. Ya. Yang diarsir warna biru, ini adalah daerahnya. Kita masukkan substitusi seperti biasa, F2 berarti X-nya diganti 2. 2 tambah 1 3/30, disederhanakan sama-sama dibagi 3, hasilnya 1/10. Lanjut, F5 sekarang disubstitusi, X-nya ganti 5. 5 tambah 1 6. 6/30 sama-sama dibagi 3, hasilnya 2/10.
Bu ini menyamakan penyebut ya supaya gampang. Jadi sama-sama per 10 begitu. Walaupun 2/10 masih bisa disederhanakan, tapi tidak disederhanakan lagi oleh Bu ini karena Bu ini supaya bisa ini ya lebih gampang untuk menentukan grafiknya. Jadi 1/10 kan sama-sama 1/10 gitu ya. Jadi nilai dari F2 ini adalah 1/10, sedangkan nilai dari F5 adalah 2/10. Nah, kita akan menghitung luas trapesiumnya. Sama dengan tadi tekniknya ya. Sisi sejajar berarti F2 ditambah F5 dikalikan dengan jaraknya, berarti 5 dikurangi 2 dibagi dengan 2. F2 sudah dihitung tadi 1/10, F5-nya 2/10 dikali 3 hasil pengurangannya. Kemudian 1 ditambah 2 itu 3 gitu ya. 1 tambah 2 itu 3, kemudian per 15, maaf ya ada salah menghitung di sini. Dikali 3 hasilnya adalah 3 dikali 3 9 ya. Ini sudah benar di sini. Hanya Bu ini salah mengetik di sini ya. Seharusnya di sini 3. Ini ya. Jadi 3 dikali 3 9, 2 dikali 15 itu 30. Oke, maaf ada salah menghitungnya. Begitu muridku sekalian mengenai contoh soal dan pembahasannya tentang probabilitas kontinu. Jika ada kesulitan monggo ditanyakan. Bu ini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.